tugas baru ya. Tapi omong-omong Anda sebenarnya pernah membayangkan nggak jadi Menteri Kesehatan dalam hidup Anda? Enggak pernah. Oke, tapi apakah Anda bahagia dengan posisi ini? Bahagia. Apa karena di depan ini Anda bilang bahagia? Walaupun banyak yang sebel tapi bahagia. Coba diulang, aku nggak dengar tadi. Oke, apa yang membuat Anda bahagia? Menyelamatkan banyak nyawa orang. Apalagi waktu COVID. Kita bangkir kan urusannya uang, investasi. Jadi begitu tua kita tahu kan, Pak Rektor pasti ngerti lah. Kita butuh punya tabungan cukup supaya depositonya aja bisa buat kita hidup. Gitu kan. Jadi hidupnya berapa juta atau berapa puluh juta sebulan kita mesti punya deposito yang bunganya aja cukup. Cuma kan kita sebagai orang yang percaya terhadap agama, kan hidup kita nggak di sini terus kan. Nanti pindah ke rumah yang lain kan. Nah saya udah sempat pikir kalau rumah sana depositonya bisa pindah ke sana nggak gitu kan. Kayaknya nggak bisa gitu, gimana pindahin bunga deposito ke sana. Jadi di agama saya tuh ada tuh yang bisa pindah ke sana tuh ada, pindah dimensi. Itu adalah depositonya berbentuk amal ibadah, anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Itu sebabnya kenapa Pak Rektor sampai usia lanjut pun ngajar terus. Aku rasa dia sedang memupuk deposito supaya bisa pindahnya ke atas gitu. Jadi aku masuk kesehatan, masa sih itu nyelam vaksinasi 200 juta orang gak diingat sama sana kan, dicatat sama dia, wah bunganya masuk terus. Jadi motifnya itu sih. Motifnya itu ya. Sebagian dari anak muda di kampus-kampus di luar sana, karena di sini baik di atas maupun di bawah kan tadi sudah mayoritas memang bidangnya kesehatan. Tapi di luar sana yang nonton kita ini macam-macam. Dan banyak anak yang kemudian masih galau ketika dia merasa pilihan jurusannya itu kok nggak tepat dengan apa yang dia bayangkan sebelum masuk ke kampus itu atau sebelum memilih jurusan. Dan kemudian menakar-nakar kembali apa profesi yang paling tepat untuk aku di kemudian hari. Nah Anda ini kan salah satu sosok yang selalu dijadikan contoh bahwa di bidang apapun juga seseorang bisa sukses. Ya, tadi latar belakang pendidikan, kemudian profesi dan seterusnya. Jadi yang jadi pertanyaan kemudian ketika Anda berada di karir yang berbeda dengan apa yang Anda pelajari di kampus, bagaimana Anda menyesuaikan diri ketika pindah menjadi bankir dan kemudian BUMN ya. BUMN ini kan setengah lah ya, bankir BUMN itu ada birokrasinya, kemudian sekarang masuk sebagai birokrat. Bagaimana Anda shifting dari satu bidang ke bidang yang lain tanpa kemudian berhenti oleh karena aku tidak tahu nih bidang apa ini dan seterusnya. Bagaimana Anda mengatasi ini? Intinya ingat bukunya Steve Jobs. Ada buku namanya Stay Hungry, Stay Foolish. Itu masih baca tuh. Tunggu, Stay Hungry ini apa? Pesan moral yang Anda mau sampaikan? Pesan moralnya adalah jangan pernah merasa cukup atau merasa pintar atau merasa sombong dengan kepintaran yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki. Jangan pernah merasa cukup ya, selalu lapar. Ya, jadi waktu saya dulu pernah pertama kali kerja di IBM kan. Jadi waktu IBM tuh kalau yang juara salesnya paling bagus dikumpulin dikirim ke Bangkok. Umur saya masih 24 kali, 25 ya, 25 dikirim ke Bangkok. Semua juara-juara dari masing-masing negara di Asia. Yang presentasi, biasalah ada motivational speech kayak gini ya. Yang presentasinya Profesor Rubik's Cube yang bikin kotak Rubik tuh yang warna merah, kuning, hijau yang diputer-puter gitu. Dia tuh presentasinya kayak gini, dia kasih pertanyaan tuh 10 pertanyaan. Nomor 1, apakah kamu adalah karyawan yang paling pintar di perusahaan kamu? Jawab ya atau tidak gitu kan. Nomor 2, apakah kamu prestasinya adalah masuk top 3 di perusahaan kamu? Jawab gitu. Pertanyaannya begitu semua. Ini kan semuanya juara-juara kan. Jadi semuanya top, tinggi-tinggi semua jawabnya. Iya kita paling pintar, paling jago, paling hebat. Habis gitu dia ngomongnya lucu. Nah orang-orang kayak kamu ini adalah orang yang paling rawan terkena penyakit namanya intellectual trap. Penyakit ini menyerang para CEO. Penyakit ini menyerang banyak orang terkenal. Profesor-profesor. Kenapa? Karena merasa diri paling pintar. Merasa diri paling hebat. Jadi dia trap their mind untuk mendapatkan masukan-masukan ilmu baru. Apalagi kalau yang ngomong
koasnya. Gitu. Apalagi yang ngomong mahasiswanya dokter baru lulus. Kita profesor. Wah, nggak mungkin dia bisa lebih pintar, lebih benar dari aku. Dia tutup tuh. Itu dia bilang intellectual trap. Kalau aku bilang lebih suka intellectual humility. Once kita punya intellectual humility, kita tahu bahwa yang kita miliki itu sebenarnya dari ilmunya Tuhan itu kecil banget. Ya. Then you are very open your mind untuk anything masukan. Jadi teman-teman koas nih, ini kan baju merah katanya baju koas nih. Aku tadi dibilangin ya, itu Menkesnya, itu kalau ada masalah panggil koas loh. Walaupun yang terakhir dilarang juga. Ngapain panggil koas? Itu kan anak buahnya kita. Kalau dengar dari kita aja, jangan dari koasnya gitu kan. Karena kalau di koasnya nanti curhatnya ketahuan semua kan. Jadi nggak boleh dengar dari koas. Tapi Menkesnya manggil koas. Menkesnya kumpulin tuh dokter-dokter di daerah tertinggal tuh. Yang gajinya nggak dibayar-bayar. Aku telepon, masalahnya apa sih? Menkesnya kumpulin tuh dokter-dokter yang nggak bisa kembali dari luar negeri. Dokter Tony itu kan dari Singapura. Aku dengerin, kenapa sih nggak bisa kembali? What is the problem? Begitu kita dengar kan, kita mendapatkan perspektif baru yang selama ini mungkin tim saya nggak pernah mau cerita kan. Atau orang-orang senior nggak pernah mau cerita ke saya kan. Tapi dengan gitu pengetahuan kita jadi lengkap. Dan kita bisa pakai moral judgment kita. Ya ini nggak benar nih. Lepas bahwa semua orang senior bilang harus begini, I don't think this is the right thing to do. Misalnya aku bilang, nggak ada tuh namanya dokter spesialis di seluruh dunia mesti bayar uang kuliah ke FK. Ya, saya jadi gak enak ngomongin sini. Tapi gak ada tuh yang namanya dokter spesialis mesti bayar uang kuliah di FK. Yang benar dokter spesialis ya bayar digaji gitu kan. Kita kan aneh sendiri di dunia gitu. Kayak gitu-gitu lucu-lucu jadi mau ketawa sendiri juga. Cuma kalau saya ngomong gitu nanti marah kan. Yang banyak yang marah ke saya tuh. Gak ada tuh misalnya USG itu harus dipegang dokter spesialis itu gak ada. Di luar negeri itu nurse yang pegang ultrasound gitu kan. Karena aku bagi-bagiin ultrasound banyak yang marah kasih gratis. Ultrasound nggak boleh lihat apa laki-laki sama perempuan. Wah, nggak boleh lihat laki-laki sama perempuan ya. Kenapa? Nggak boleh, itu kompetensinya dokter spesialis. Ya, aku bilang luar negeri ya nurse yang liatin laki-laki sama perempuan ya kayak gitu ya. Bahwa emang ada tarifnya ya mungkin ya ada tarif. Tapi seenggaknya bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ya Indonesia satu-satunya di dunia lah gitulah kira-kira ya. Tapi balik lagi artinya stay hungry, stay foolish, be intellectually humble, willing to listen dari anak-anak muda. Then kita bisa belajar jauh lebih cepat dan kita bisa mengagumi betapa tidak tahunya kita terhadap pengetahuan atau kekayaan alam ini kecil sekali pengetahuan kita. Gitu Pak Andi, mudah-mudahan jadi teman-teman gitu ya nanti ya, kalau udah jadi profesor ya, dengerin yang bawah-bawah juga. Jadi yang ditakuti manusia itu bukan uang, yang ditakuti manusia nomor satu mati. Bener loh, itu prioritas nomor satu, saya bingung juga ya. Padahal kita tahu kita bakal wafat ya, tapi mati itu orang takut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.